Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas bagian ketiga dari kitab Mukasyafatul Qulub yang teks PDF-nya mungkin sudah di-share di grup Nurul Iman ya. Sudah di-share di grup Nurul Iman, yang bagi yang ingin melihatnya bisa dibuka teks tersebut, yaitu pembahasan tentang as-sabru wal marad, sabar dan sabar di dalam menghadapi penyakit. Kata sabrun itu dalam bahasa Arab artinya menahan, sama dengan puasa, al-imsak. Karena itu maka salah satu output dari puasa itu adalah menciptakan orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabar ini adalah ciri dari orang-orang bertakwa. Puasa ujungnya itu la'allakum tattaqun, menciptakan orang-orang yang muttaqin. Salah satu ciri dari orang muttaqin itu adalah sabar di dalam menghadapi persoalan dan musibah. Kenapa sabar itu penting dan menjadi satu pesan yang ingin disampaikan dalam ibadah puasa? Yang pertama, sabar itu adalah hukum alam. Kalau kita melawan hukum alam, habis kita. Kalau kita melawan hukum alam, mati kita. Buktinya apa? Anda di dalam perut ibu Anda berapa bulan, Pak? 9 bulan. Sabar nggak nunggu? Sabar 9 bulan menunggu. Coba kalau Anda nggak sabar, mau keluar duluan, baru umur 4 bulan di dalam kandungan mau keluar, mati nggak? Mati tuh. Maka sabar. Selama 9 bulan dalam kandungan baru keluar. Lalu pas keluar apakah langsung sekolah? Nunggu, Pak. Berapa tahun nunggunya? Berapa tahun? 7 tahun. Jadi kalau orang kurang pintar 7 tahun tuh. Kalau yang pintar biasanya 6 tahun dah sekolah itu. Orang dulu, kalau sekarang mungkin 7. Nunggu. Apakah langsung sekolah kemudian langsung kuliah? Tunggu, Pak. 6 tahun SD, kemudian setelah lulus SD, gue mau kuliah. Setelah lulus SD mau kuliah, kira-kira gimana apa yang terjadi? Hancur ya. Tunggu dulu SMP 3 tahun, belum cukup untuk bisa kuliah. SMA dulu 3 tahun, jadi nunggu tuh. Nah, makanya sabar itu adalah proses alami. Kalau orang tidak mengikuti proses tersebut, hancur Anda. Maka sabar dianjurkan. Kedua, as-sabru dia. Sabar itu cahaya. Bapak tahu fungsi cahaya untuk apa? Menerangi. Hidup kita kalau penuh dengan kegelapan, maka perlu penerang. Apa itu? Salah satunya sabar. Maka Nabi mengatakan as-sabru diaun, sabar itu dia. Cahaya. Anda kalau ditimpa musibah, untuk menerangi penderitaan, karena musibah itu gelap. Kalau gelap biasanya orang nggak berpikir panjang. Misalnya lapar, lalu kemudian lapar ini gelap nih, Pak. Kalau dia nggak berpikir panjang, dia akan mencuri. Tapi disuruh sabar, sabar. Biasanya habis gelap terbitlah terang. Nggak mungkin gelap terus. Pasti akan muncul cahaya. Maka disuruh tunggu. Malam ini misalnya malam, jam 12 malam, gelap nggak? Kira-kira kita nunggu cahaya berapa jam itu? 6 jam, tunggu. Belum waktunya Anda, tunggu. Nanti pada saatnya akan terang. Maka disuruh sabar. Maka sabar itu menerangi kita dalam menghadapi persoalan-persoalan. Nah, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub dijelaskan alasannya. Man arada ayyan jua min adzabillahi wa yanala thawabahu wa rahmatahu wa yadkhula jannatahu falyanha nafsahu an syahwati dunya wal yasbir ala syada'idiha wa masaibiha kama qala Allah taala wallahu yuhibbus sabirin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, barang siapa yang ingin yanjua najah, selamat, min adzabillah, dari azab Allah, wa yanala, dan memperoleh sawabahu, pahala dari Allah, wa rahmatahu, dan kasih sayangnya, wa yadkhula jannatahu, dan masuk ke dalam surganya. Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama
falyanha nafsahu an syahawatid dunya. Maka hendaklah dia menahan dirinya, sabar terhadap apa? Syahwat dunia. Kenapa? Karena dunia itu membuat kita tergelincir. Dunia itu membuat kita lupa. Makanya dunia diambil dari bahasa Arab dana yang artinya rendah. Kalau Anda mengejar dunia, Anda rendah. Yang dikejar itu adalah akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada ula dunia itu. Makanya diajarkan oleh Rasulullah, dunia itu hanya mazra'atun lil akhirah. Cuma tempat menanam, bukan tujuan tuh. Tapi kita dalam hidup kita lupa, Pak. Kita jadikan dunia kita kejar. Hari-hari kita ngejar dunia. Tetapi kemudian kita lupa kepada akhirat kita. Maka diingatin oleh Allah, kejar dunia boleh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kejar akhirat boleh, tapi jangan lupa dunia. Kejar dunia boleh, tapi jangan lupa akhirat. Jadi seimbang tuh, al-muwazanah, seimbang antara dunia dan akhirat. Kata Imam Al-Ghazali, kalau Anda ingin selamat dari azab Allah, dapat pahala dan kasih sayang Allah, masuk ke dalam surga, pertama, tahan diri Anda dari syahwat dunia. Yang kedua, wal yasbir ala syadaidiha wa masaibiha. Bersabar terhadap apa? Terhadap penderitaan-penderitaan yang kita peroleh dan musibah. Musibah ini jangan dianggap negatif, Pak. Musibah itu bisa kekayaan yang diberikan Allah, itu musibah. Jangan anggap musibah itu sesuatu yang tidak enak. Bahkan ketika diberikan rezeki itu juga musibah tuh. Anda bisa enggak mengelola rezeki itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syadaid. Apa itu syadaid? Sesuatu penderitaan yang kita peroleh. Ada enggak kita hidup senang terus, Pak? Ada enggak? Enggak mungkin. Pasti ada penderitaan yang diberikan Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau Anda ingin selamat, maka yang kedua adalah sabar terhadap apapun penderitaan yang diberikan oleh Allah dan apapun yang diberikan oleh Allah, sabar. Kenapa? Kama qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang-orang yang sabar. Kalau Allah cinta, maka aman kita, Pak. Apa amannya? Yang pertama, Allah beri pertolongan. Anda kalau cinta sama orang lain minta tolong, dikasih enggak? Kasih. Allah cinta sama kita minta tolong sama Allah, Allah kasih enggak? Kasih. Makanya Allah ceritakan berbagai nabinya yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa diceritakan ditolong oleh Allah. Kenapa Allah tidak hancurkan saja Fir'aun dan bala tentaranya langsung? Tidak perlu menunggu Nabi Musa meminta. Kenapa? Allah ingin ngajarin ke kita, usaha dulu. Jangan langsung meminta, usaha dulu. Usaha. Allah ingin lihat sejauh mana usaha Anda. Nanti pertolongan Allah akan turun bersamaan dengan usaha itu. Enggak langsung Allah hancurkan. Nabi Isa misalnya mau dibunuh oleh tentara Romawi, pengkhianatan dari salah seorang muridnya, Yudas Iskariot. Kenapa Allah enggak hancurkan saja itu tentara Romawi itu? Tapi malah Allah selamatkan Nabi Isa. Kenapa? Karena tujuannya tidak langsung instan, perlu ada prosesnya. Maka proses itu penting. Tujuan itu kita cari, tapi harus melalui proses. Anda mau kaya, ikut prosesnya. Apa prosesnya Pak kalau mau jadi orang kaya? Bekerja. Bekerja sesuai dengan ilmu, jangan bekerja tanpa ilmu. Dan niatkan juga karena Allah. Kalau kita enggak sabar, mau jadi orang kaya instan, apa yang terjadi? Mencuri, korupsi, apalagi ke Gunung Kawi, Pak. Ngepet tuh, nyari tuyul dan sebagainya. Untuk kaya itu jalan instan. Maka harus bersabar. Yang kedua, Allah hapus dosanya. Kalau Allah hapus dosa kita, aman, Pak. Kenapa? Karena dosa itu seperti tinta di dalam hati kita. Kalau kita melakukan dosa, kalau enggak minta ampun sama Allah, itu membuat hitam hati.
Satu titik, ini seperti kertas nih, hati kayak kertas, kita taruh titik tinta. Kita nggak hapus. Besoknya kita taruh lagi titiknya. Nggak dihapus, kira-kira hitam semua nggak tuh? Hitam. Kalau hitam, repot. Makanya Nabi mengatakan, orang melakukan maksiat itu seperti titik, nuktah sauda, titik hitam. Kalau dia nggak hapus, repot tuh. Kenapa? Dia akan melebar. Kalau dia melebar, maka hatinya jadi buta. Allah tutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau Allah sudah tutup hatinya, maka konsekuensi berikutnya apa? Telinganya Allah tutup. Dia nggak mau dengar orang. Kalau dinasihatin lebih galak dia daripada kita. Kenapa? Hatinya tertutup, telinganya tertutup. Wa ala absarihim ghishawah. Kalau udah telinga tertutup, matanya juga akan tertutup, ghishawah. Kenapa? Ngelihat orang menderita, dia nggak terpanggil hatinya. Dia ketawain. Ada orang jatuh, Pak, dia ketawain, Pak. Bukan dibantu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki empati, simpati. Kenapa? Karena semua itu di hati. Kalau hati hitam, repot. Makanya disuruh kita minta ampun. Di bulan Ramadan ada satu doa yang disuruh kita minta maaf sama Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu disuruh baca tuh. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah kami. Maksudnya minta ampun kepada Allah. Kenapa? Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah, hati menjadi hitam. Kalau hitam, repot semua tuh. Dunia repot, akhirat lebih-lebih lagi. Dan yang ketiga, pertolongan Allah apa? Ditinggikan derajat kita di dunia dan akhirat. Kalau di akhirat, surga tertinggi. Kenikmatannya lebih. Itu bagi yang dicintai oleh Allah karena sabar. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, was-sabru ala aujuhin. Sabar itu ada beberapa segi. Nah, ini kita belajar ilmunya. Apa? Yang pertama, sabrun ala taatillah. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Harus sabar, Pak. Kalau enggak sabar, repot. Misalnya sholat. Berapa waktu sholat? 5 waktu. Sabar Anda melaksanakan sholat. Bacaan-bacaannya ikuti. Yang rukun-rukun diikuti. Kenapa? Kalau enggak sabar, gue nggak membaca Fatihah. Langsung aja. Kira-kira batal nggak, Pak? Batal. Ikuti dari awal prosesnya sampai Assalamualaikum. Sabar. Ikuti. Sholat tarawih. Sabar. Ikutin. Jangan mau cepat-cepat aja tuh. Ikutin. Artinya apa? Itu taat, harus sabar. Termasuk Anda sabar menjalankan puasa. Disuruh Allah 30. Ikuti. Sabar. Disuruh Allah sahur kita. Termasuk sabar menuntut ilmu, Pak. Menuntut ilmu ini nggak enak. Kalau bahasa dunia, kenapa? Anda bisa melakukan sesuatu yang lebih nikmat dibanding duduk ngedengerin ustadz ngomong. Capek dengerin ustadz ngomong tuh. Yang kedua, disindir-sindir oleh ustadz tuh. Kira-kira kita banyak kesindir nggak kalau kita ngaji, Pak? Banyak tuh. Banyak kesindir tuh. Kenapa? Ya karena mungkin banyak kesalahan kita tersindir. Nggak enak tuh. Makanya pada saat ketika menuntut ilmu, itu bagian dari ketaatan kepada Allah, harus sabar. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, wasobrun ala maharimihi, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Kita dilarang mencuri, sabar. Padahal ada kesempatan, Pak. Ada kesempatan, ada uang 100 juta di depan kita, nggak ada orang tuh. Kalau kita ambil, orang nggak lihat. Kan enak tuh, bahasanya begitu. Tapi kita sabar, ini bukan harta kita. Kalau kita ngambil, ini adalah pencurian. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar di dalam menjauhi hal-hal yang berkait dengan hawa nafsu manusia. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yang ini yang sering terjadi adalah wasabrun alal musibati wa inda sadamatil ula. Yang ketiga, sabar terhadap musibah. Sabar terhadap musibah. Dan ingat, musibah itu setiap hari kita
dapati. Jadi hidup kita ini cuma dua, Pak. Apa? Kalau enggak senang, susah. Hidup itu dua. Maka Allah kasih jalan keluarnya. Apa jalannya? Kalau Anda ketimpa musibah, sabar. Kalau diberikan kesenangan, bersyukur. Dua. Makanya sabar itu nisful iman, setengah dari iman. Dan syukur itu setengah dari iman. Jadi kalau setengah tambah setengah digabungin jadi berapa? Satu. Maka iman itu adalah sabar dan syukur. Orang-orang mukmin kata Nabi semuanya kebaikan. Kalau dia ditimpa oleh musibah dia bersabar, maka itu adalah kebaikan. Kalau ditimpa oleh kesenangan dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan. Maka semuanya ada pahalanya itu. Nah, ketika kita menghadapi musibah, kata Imam Al-Ghazali, maka harus sabar. Dan ingat, sabar yang diberikan melalui musibah itu, yang paling berat musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang soleh, para nabi dan para wali, Pak. Jadi kalau kita dibandingkan musibah yang diberikan kepada para nabi dan rasul dibandingkan kita nggak sebanding, Pak. Kita ini baru dikasih puyeng aja udah ngeluh, Pak. Kaki ini sedikit pegal-pegal, kita cerita saja sampai satu kampung tahu, Pak. Itu kita tuh. Tapi para nabi itu luar biasa ujiannya, Pak. Saya berikan contoh, Nabi Ayub. Allah kasih contoh Nabi Ayub tuh. Bagi orang yang kena penyakit, kasih contoh Nabi Ayub. Bapak tahu penyakitnya Nabi Ayub seperti apa? Gak pernah ada di dunia ini orang yang terkena penyakit seperti Nabi Ayub. Sampai kurus kering hilang semuanya, Pak. Yang tersisa cuma lisannya berzikir kepada Allah. Kira-kira Nabi Ayub ngeluh gak? Gak pernah ngeluh. Gak pernah ngeluh dia. Sampai istri-istrinya itu bilang sama Ayub, Nabi Ayub ini, minta sama Allah, kau kan Nabi. Nabi Ayub malu. Saya ini malu minta sama Allah. Kenapa? Kalau dibandingkan antara nikmat yang Allah berikan kepada saya dengan musibah ini, masih banyak nikmat katanya. Pada hitung-hitung. Kenapa? Karena Nabi Ayub diberikan rezeki oleh Allah. Istrinya banyak. Tapi kemudian ketika Nabi Ayub diberikan penyakit, satu persatu istrinya hilang. Nggak sanggup. Tinggal satu yang menjaganya. Apa yang dilakukan? Dia jaga sampai kemudian dia jual. Yang kemudian dilarang oleh Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub minta sama Allah. Tapi bukan permintaan sembuh. Nabi Ayub bukan minta sembuh. Apa yang dibilang? Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Dia cuma bilang sama Allah. Ngeluhnya sama Allah. Ya Allah, saya ditimpa penyakit. Dan kau maha penyayang. Minta kesembuhan enggak? Di situ. Bukan minta kesembuhan, dia cuma ngadu sama Allah. Baru kemudian Allah hilangkan penyakitnya, dikembalikan lagi nikmat yang dulu pernah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kena penyakit, Pak, jangan lupa baca nih doa. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Baca setiap hari kalau bisa. 100 kali. Dan itu enggak banyak tuh, 100 juga enggak banyak. Sekitar 10 menit, 5 menit mungkin sudah selesai. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ditambah lagi dengan doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. 100 jadi 200. Supaya apa? Supaya segala penyakit yang Allah berikan Allah cabut. Itu pembagian dari sabar menurut Al-Ghazali. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar dalam mendapatkan musibah, terutama pada saat kejadian yang pertama. Jadi kalau kita sabar yang dihitung oleh Allah adalah inda sadamatil ula, pada saat yang pertama itu. Pada saat yang pertama kita sabar, maka dihitung di situ. Inda sadamatil ula. Kata Imam Al-Ghazali, faman sabara, ini adalah hadis nih. Faman sabara ala ta'atillah, barang siapa yang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, a'tahullahu ta'ala yaumal qiyamati salasami'ati darajah fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut pada hari kiamat apa yang diberikan?
300 derajat di dalam surga. Jadi diangkat derajat kita 300 derajat. 100 derajat aja udah tinggi, Pak. Ini 300 derajat. Yang derajat itu kata Nabi kadarajatin ma bainas sama'i wal ardi. 1 derajat itu antara langit dan bumi. Bapak tahu ukuran langit dan bumi berapa ratus kilo? Atau berapa ribu kilo? Kita nggak tahu kan. Batasnya tertinggi. Antara bumi dan langit pertama aja berapa itu? Kalau dalam ilmu astronomi itu dihitung, Pak. Cuma saya lupa cara penghitungan itu dihitung berapa tuh jaraknya. Nah ini 300 kali seperti itu. Bagi orang yang sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah, nanti di hari kiamat itu ditinggikan 300 derajat. Yang antara derajat itu antara langit dan bumi. Yang kedua kata Nabi, "Waman sabara an maharimillahi ta'ala, a'tahullahu ta'ala yaumal qiyamati sittami'ati darajah." Barang siapa yang sabar menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan berikan kepada dia pada hari kiamat itu adalah 600 derajat tuh. Yang tadi dalam ketaatan 300 derajat, menjauhi larangannya itu 600 derajat. Kenapa? Lebih berat, Pak. Menjauhi larangan lebih berat dibandingkan melakukan ketaatan. 600 derajat dinaikin tuh. Yang kata Nabi, kullu darajatin mislu ma bainas sama'is sabi'a wal ardi sabi'a. Yang antara 1 derajat itu seperti antara langit ke-7. Langit ke-7 bukan langit pertama, ini langit ada 7. Pertama, kedua, ketiga. Yang di situ para nabi itu hidup. Langit kedua, nabi siapa di situ, Pak? Nabi siapa? Nggak tahu ya? Yang ke-7, nabi siapa? Yang hidup di langit ke-7. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Dia bersandar di Baitul Ma'mur. Ka'bah di bumi, sementara Ka'bah di langit namanya Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim tinggal di langit ke-7. Nabi Isa langit kedua kalau nggak salah. Dan seterusnya itu. Nah ini ada langit, berarti langit itu berlapis tuh. Bumi juga berlapis. Sampai 7. Kata Nabi, kalau Anda sabar dalam menjauhi larangan Allah, maka Anda dinaikkan 600 derajat. Yang 1 derajat jaraknya itu antara langit ke-7 dan dan bumi ke-7. Kira-kira jaraknya luasnya tuh, Pak. Luas sekali itu. Sampai 600 derajat tuh. Itu kata Nabi. Wa man sabara 'alal musibah. Barang siapa yang sabar terhadap musibah, a'tahullahu ta'ala yaumal qiyamati sab'ami'ati darajah fil jannah, maka Allah akan berikan kepada orang yang sabar terhadap musibah itu pada hari kiamat dan juga di dalam surga 700 derajat di dalam surga. Kalau yang pertama 300, yang kedua 600, yang ketiga 700. Fil jannah wa kullu darajatin ma bainal arsy ila tsura. Yang jarak antara 1 derajat itu adalah antara arsy, istana Allah di langit ke-7 sampai ke bumi yang paling dasar, as-tsura. As-tsura itu bumi yang paling dasar. Bayangkan itu, bumi yang paling dasar di permukaan bumi sampai kemudian ke istana Ars. Itu 700 kali derajat, yang setiap derajat jaraknya seperti itu dinaikkan Allah di dalam surga. Maka kalau Allah naikkan Anda di dalam surga, maka surganya itu surga yang tertinggi. Apa surga yang tertinggi? Jannatul Firdaus khalidina fiha. Dia kekal di dalamnya. Itu yang sabar. Makanya sabar gitu kata Nabi, balasannya nggak terhina. Kalau yang lain terhitung, Anda sholat terhitung, Anda puasa itu balasannya tak terhingga. Kenapa? Karena puasa itu sabar. Makanya kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li wa anna ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu khusus buat aku dan aku akan membalas orang yang berpuasa sesuai dengan keinginanku. Wa ma yuwaffas sabiruna ajrahum. Jadi ada di situ disebutkan orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahalanya nggak terbatas tuh. Kenapa? Karena berat di dalam melakukan kesabaran. Makanya para nabi itu contoh dari orang-orang yang sabar. Saya berikan contoh. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub diceritakan tentang Nabi Zakaria.
Nabi Zakaria ini diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, saya nggak akan bacakan teksnya, langsung kepada isinya karena agak panjang. Beliau ini pernah dikejar-kejar orang Yahudi. Padahal Nabi Zakaria ini min Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub. Orang-orang Yahudi keturunan Nabi Yakub juga. Tuh orang-orang Israel tuh. Saudaranya sendiri dia bunuh. Nabi Isa aja dia mau bunuh tuh, dan seterusnya. Nah, Nabi Zakaria ini kemudian kabur dari orang-orang Yahudi karena mau dibunuh. Lalu kemudian orang-orang Yahudi melacak keberadaannya. Dilacak tuh. Pada saat ketika mereka mulai mendekati Nabi Zakaria itu lihat ada satu pohon. Lalu kemudian dia berkata kepada pohon itu, "Ya syajarah, adkhilini fik." Masukkan aku ke dalam engkau. Akhirnya kemudian terbukalah pohon itu, terbelah. Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon itu. Setelah masuk ke dalam pohon itu tertutup. Berarti Nabi Zakaria nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan. Bani Israel, orang-orang Yahudi ngejar. Tapi di situ jangan lupa Pak, ada iblis. Iblis lihat. Lalu dia bilang sama orang-orang Yahudi, itu Zakaria itu ada di pohon itu. Jadi diberitahu Pak, coba kau ambil gergaji minsyar, disebut minsyar dalam kitab ini. Nanti habis kau ambil gergaji itu, kau belah itu pohon, nanti dia akan mati. Bayangkan tuh, iblis itu selalu beritahu orang. Makanya jangan orang kalau orang korupsinya pinter-pinter Pak, betul Pak? Korupsi pinter-pinter tuh, kalau yang jahat-jahat dia pinter tuh, nggak kelihatan. Kenapa? Ada pembantunya. Siapa? Iblis dan pasukannya. Nah ini diberitahu nih. Sampai kemudian mereka pun mengambil gergaji, mereka belah tuh pohon, matilah Nabi Zakaria. Nah pada saat ketika proses melakukan pemotongan itu, terjadi satu peristiwa ini. Kenapa? Di dalam peristiwa tersebut, Nabi Zakaria pada saat ketika gergaji itu sampai ke otaknya, ila dimagi, sampai mau kepalanya nih Pak, Nabi Zakaria soha, dia berteriak. Apa dibilang? Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna Allah Ta'ala yaqulu lak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada engkau, lima la tasbir lil bala, kenapa engkau tidak sabar terhadap ujian? Dia berteriak saja Pak, dianggap tidak sabar. Itu para nabi dilarang. Kalau kita mungkin ada nggak masalah, ketampar, aduh, teriak nggak itu? Teriak. Tapi ketika Nabi Zakaria dia teriak, dia kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lima la tasbir lil bala taqulu, dia mengatakan saja tuh. Lalu kata kemudian lau qultaha marratan thaniyah la ukhrija ismaka min diwanil anbiya. Kata Allah, kalau kau ngucapin lagi sekali lagi, kata Allah tuh. Apa kata Allah? La ukhrija ismaka min diwanil anbiya. Saya akan keluarkan namamu dari daftar para nabi. Tuh. Baru bilang bayangkan tuh. Lalu kemudian apa yang lakukan Nabi Zakaria? Fa'adda Zakaria syafataihi, lalu Nabi Zakaria ketika terpotong, dia gigit bibirnya, nggak mau ngucapin lagi, digigit Pak. Wasobara, dan dia sabar menahan siksaan tersebut, hatta syakkuhu nisfaini, sampai mereka belah dia menjadi dua bagian. Bayangkan Pak, dibunuh. Ngucapin saja itu dianggap tidak sabar. Kenapa? Para nabi beda, makamnya khusus, maka ujiannya berat dibandingkan kita. Kita sekali lagi baru diuji, hal yang kecil aja udah mengeluh, komplain, sampai menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kata Imam Al-Ghazali, fayajibu, maka wajib alal akili, bagi orang yang masih punya akal. Untuk apa? Ayyasbira lil bala, sabar terhadap musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yashku, jangan ngeluh. Nah, di sini kemudian muncul pertanyaan. Keluhannya yang mana yang boleh? Apakah mengeluh secara umum? Yang dimaksud mengeluh yang dilarang
oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengeluh protes terhadap takdir Allah. Allah enggak adil. Gua udah sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, Senin Kamis enggak pernah lepas. Dan seterusnya di ngomer. Masih dikasih susah juga gua hidup. Tuh. Ngeluh gitu, Pak. Takdir dinyalahin takdir. Yang seperti itu haram hukumnya. Kenapa? La yardha biqada'illah. Tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ngeluh cuma curhat nih, gue sakit, gue ngomong sama istri gue ini nggak enak badan gue nih. Kenapa? Cari dukungan. Biasanya kan orang kalau ngeluh itu cari dukungan supaya menguatkan hatinya atau nyari solusi. Gue bilang nih sama Bang Haji Bahrudin, kaki gue sakit banget Bang Haji nih. Oh, ini ada obatnya. Nah itu kan solusi itu kan. Jadi ngeluhnya bukan di situ, kalau itu cuma curhat. Tapi yang dimaksud mengeluh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ente salahin takdir Allah. Ente bilang Allah enggak adil. Kita yang ibadahnya rajin masih kena musibah. Kita yang ibadahnya rajin masih diberikan kesulitan dalam hidup. Itu orang-orang kafir hidupnya enak. Bawa mobilnya apa? Apa sih mobil yang paling mahal? Apa mobil paling mahal, Pak? Kalau orang miskin susah kalau ditanya, Pak ya. Gak punya. Susah kalau ditanya orang miskin kenapa? Mobil yang mahal aja nggak tahu kan. Saya juga nggak tahu kan. Nah, mobil yang mahal, dia kan? Tapi ingat, belum tentu ketika orang membawa atau hidupnya penuh dengan kekayaan, hidupnya enak. Belum tentu. Boleh jadi orang yang makannya susah, tapi hidupnya lebih tenang. Tapi yang enak, kaya kalau hidup enak, Pak. Tenang. Jangan cari susah, hidup tenang misalnya. Cari yang enakan dikit. Nah, mengeluh untuk curhat boleh. Kenapa? Karena Nabi Yakub pernah ngeluh. Nabi Yakub. Apa keluhan Nabi Yakub? Innama ashku basni wa huzni ilallah. Saya mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah. Nah, yang bagus itu kalau curhat jangan sama orang. Curhatnya sama siapa? Allah. Anda bangun sholat malam, 2 rakaat, Anda minta, ya Allah, saya ini hidupnya udah susah nih, berikan rezeki. Saya ini penyakit terus, sembuhin saya ya Allah. Tuh, enak sama Allah. Kalau curhatnya sama orang, nggak ada solusi kadang-kadang. Kenapa? Paling ente diomongin, dibilang sama orang lain. Itu si Ustadz A datang ke rumah tadi, ngeluh dia. Akhirnya jadi tidak enak. Jadi ngeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man maradha lailatan fasabara, barang siapa yang sakit pada satu malam atau semalaman dia sakit, fasabara, lalu kemudian dia sabar. Wa radiya anillahi ta'ala, lalu kemudian dia ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah tersebut, kata Nabi, kharaja min dunubihi, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya ka yauma waladatuhu ummu, seperti orang yang baru lahir dari perut ibunya, bersih. Allah ampuni dosanya. Fa idza maridtum fala tatamannau al-afi. Kata, jika kalian sakit, maka jangan berharap segera sembuh. Tuh. Makanya ada kemudian pendapat dalam kalangan sufi, kalau sakit nggak usah berobat. Ada kan? Dipakai oleh orang-orang yang nggak ngerti. Kita belajar Al-Hikam. Di situ disebutkan, kalau Anda sakit, Anda berobat, berarti Anda tidak percaya dengan takdir Allah. Nggak berobat, mati, Pak. Nggak berobat. Orang-orang yang makamnya tinggi, no problem. Karena keimanannya kuat. Tapi orang-orang yang kayak kita, maka disuruh berobat, berusaha, ikhtiar wajib, tawakal wajib. Jadi Anda berobat dulu, nanti Anda tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kalau saya misalnya nggak berobat, nggak minta sembuh, silakan. Tapi Anda sabar terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtum fala tatamannau al-afi. Kalau Anda sakit, jangan berharap segera sembuh. Biar Allah yang sembuhkan. Tapi kita jangan pakai yang begini, Pak. Kita pakai kalau sakit pergi kemana? Ke dokter, berobat. Soal kesembuhan serahin sama Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dalam kitab Al-Hikam juga disebutkan, Anda kalau berdoa berarti Anda nggak percaya dengan apa yang diberikan Allah. Tuh. Karena kitab Al-Hikam itu kitab tertinggi. Kalau bukan orang-orang tertinggi yang memahaminya repot. Kalau orang-orang awam repot. Kenapa? Bagi orang yang makamnya tinggi, itu mungkin no problem. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Pak, ceritanya ketika mau dibakar. Mau dibakar nih, ditaruh di tempat yang tinggi. Bawahnya kayu bakar yang dikumpulkan selama 40 hari 40 malam dibakar. Kata dalam riwayat disebutkan kalau seandainya burung terbang di atasnya maka dia akan gosong. Saking panasnya itu. Nabi Ibrahim ditaruh di situ Pak. Kalau kita mungkin udah menjerit, ketakutan itu. Tapi Nabi Ibrahim tenang. Dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu minta tolong enggak? Itu cuma bilang cukup Allah saja yang melihat dan menolongku, enggak perlu saya minta. Tuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu, ketika datang malaikat Jibril disuruh oleh Allah tanya kepada Nabi Ibrahim apa permohonannya. Datang malaikat Jibril, ya Ibrahim, alakah haja? Apakah kau butuh sesuatu? Bilang. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kepadamu saya enggak butuh apa-apa. Kalau itu minta sama Allah, apa dia bilang? Cukup Allah mengetahui keadaanku, sudah cukup. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang harus dilakukan terhadap hambanya. Nah, yang seperti ini nggak perlu minta Pak. Tapi kalau kita berlaku ayat ud'uni astajib lakum, mintalah kepada Allah, Allah akan kabulkan. Minta. Kita mau minta mobil, minta sama Allah. Ya Allah, berikan saya mobil ya Allah. Kata Allah, ya saya berikan, tapi kerja dulu. Kerja, nyari duit dulu. Nah, doa Allah itu kemudian mempermudah rezeki Anda. Ngerti nggak maksudnya Pak? Ketika minta sama Allah, Allah buka tuh. Tiba-tiba kita ditunjukin sama si A. Dapatlah proyek. Dapat duit. Duitnya bisa beli mobil. Bukan langsung dikasih mobil, mati ente. Ya Allah berikan mobil, bluk, mati. Dikasih langsung, mati. Enggak, dikasih jalannya itu doa. Maka disuruh minta. Tapi untuk bisa dikabulkan doa itu prasyaratnya banyak. Nah, prasyarat itulah yang membuat doa kita kadang-kadang tidak langsung diberikan cash, tapi disimpan. Kalau enggak dikabuli di dunia, itu jadi amalan kita di akhirat, investasi akhirat. Maka doa itu menjadi penting. Kemudian kata Imam Ad-Dhahak ini adalah seorang ulama. Dia mengatakan, man lam yubtala, barang siapa yang enggak pernah diuji, baina kulli arba'ina lailatan, dalam 40 malam, dengan satu ujian bibaliyatin au hammin, atau kegelisahan, au musibatin, atau musibah, falaisa lahu indallahi khairun, maka pada orang itu tidak ada kebaikan di sisi Allah. Jadi kalau Allah berikan ujian itu bukan negatif, itu positif. Kenapa? Karena enggak mungkin orang beriman tidak diuji. Jangan kau mengira, tuh kata Allah, orang-orang yang beriman tidak diuji oleh Allah. Kenapa? Kalau diuji berarti dia akan naik kelas. Kita belajar sekolah di SD Pak, nggak pernah diuji, naik kelas nggak? Ada kalau mau naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 diuji nggak? Diuji. Kalau nggak diuji berarti nggak naik kelas. Kalau Anda ingin naik kelas, mendapatkan derajat yang tertinggi, maka harus diuji. Kalau ada orang 40 malam tuh, kata Imam Ad-Dhahak, tidak diuji dengan ujian, maka orang itu nggak ada kebaikan tuh. Berarti Allah nggak peduli. Allah nggak peduli. Nah, di dalam kitab itu juga disebutkan, waja'a fil khabari anin nabi, ada sebuah hadis dari Nabi, idza marada al-abdu, apabila seorang sakit, ba'asallahu ilaihi malakain, maka Allah akan utus kepadanya 2 malaikat. Faqala, lalu kemudian dia berkata, undur ma yaqulu abdi, kata Allah, lihatlah kepada apa yang dikatakan hambaku. Kalau dia sakit diberikan oleh Allah bal fa in huwa qal, kalau dia berkata alhamdulillah. Kalau dia dikena musibah sakit dia bilang alhamdulillah tuh, maka malaikat akan mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia mengeluh, maka
itu menjadi sesuatu yang tidak baik buat dia. Makanya ada satu cerita Pak terakhir ini. Dalam kitab Muqasafatul Qulub diceritain, karena kitab ini banyak hikayat. Jadi bedakan hikayat dengan kisah biasa. Kalau hikayat itu cerita ada pesan moralnya. Wahukia diceritakan nih. Saya akan langsung terjemahin aja, tidak langsung baca teksnya. Di dalam Bani Israel itu ada rajulun fasik. Ada seorang yang sering melakukan maksiat terus-menerus, sehingga masyarakat di wilayah tersebut merasa resah. Dia berdoa kepada Allah supaya orang itu disingkirkan. Kenapa? Karena dia khawatir dengan satu orang ini bisa Allah timpakan azab di daerah itu. Jadi masyarakat itu resah, minta sama Allah. Allah jawab permohonan masyarakat itu melalui siapa? Dia bilang sama Nabi Musa, supaya Nabi Musa itu ngusir orang itu dari tempat itu. Nabi Musa Pak, itu orang yang kuat. Orang kalau berhadapan dengan Nabi Musa takut Pak. Kenapa? Saking kuatnya Nabi Musa, dia bisa angkat batu besar itu. Kan pernah ada satu cerita dalam Al-Quran. Ada putri seseorang, 2 putri nih, mau ngasih minuman kepada ternaknya. Dalam Al-Quran diceritain tuh. Pas saat dia mau ngasih minum ternaknya, dia lihat di sumur yang satu, itu banyak orang yang ngambil air buat ternak mereka. Karena dia perempuan, dia menjauh, nggak mau terlibat. Ditungguin sampai semuanya selesai. Nabi Musa yang kebetulan habis dikejar oleh Fir'aun, dicari-cari karena dia pernah membunuh. Lalu kemudian duduk di situ, dia perhatikan. Sementara di sumur yang satu ditutup oleh batu yang besar yang tidak mungkin orang bisa ngangkat. Orang biasa nggak bisa angkat. Bahkan beberapa orang pun nggak bisa angkat tuh. Batunya besar sekali. Karena Nabi Musa ada rasa empati, dia kasihan sama 2 perempuan itu, dia datangi. Apa yang bisa saya bantu? 2 perempuan itu bilang, bapak saya sudah tua, Syekhun Kabir. Jadi urusan seperti ini kami nggak bisa bergabung dengan mereka. Mereka masih laki-laki itu masih memberikan makan kepada ternaknya. Nabi Musa kemudian pergi ke sumur satu tuh yang tertutup, dia angkat tuh batu besar itu Pak. Dia angkat batu besar itu sendirian. Setelah itu baru dikasih minum kepada ternak dari kedua perempuan itu. 2 perempuan ini pulang, cerita nama bapaknya. Lalu dia bilang, panggil tuh, kata bapak itu, Musa ke sini, dipanggil. Setelah sampai ke tempat itu, Nabi Musa lalu ditawari satu pekerjaan. Dengan upahnya itu adalah dia nanti akan bisa menikahi dengan salah satu putrinya. Sebelum dinikahi dia bilang tuh perempuan itu, salah satu perempuan itu bilang sama bapaknya, istajirhu, inna khaira man istajar al-qawiyul amin. Kata perempuan itu kepada bapaknya, ya ayah, pekerjakan saja si Musa ini. Kenapa? Karena yang paling bagus yang perlu engkau jadikan pekerja itu adalah al-qawiyul amin, orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Itu 2 tuh. Bukan Jokowi Amin Ma'ruf Amin, bukan. Dulu jangan pakai Jokowi Ma'ruf Amin, Jokowi Al-Amin. Bukan itu maksudnya. Tapi orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Nah, kembali nih kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun kemudian ngusir orang itu. Lalu kemudian orang itu pergi karena nggak ada tempat yang bisa dia tempati. Dia tinggal di padang pasir tandus, sunyi, nggak ada orang, nggak ada tanaman, nggak ada hewan, nggak ada burung. Jatuh sakit. Sendirian dia sakit ya. Nah, pada saat ketika dia sakit, dia ingat Allah. Dia ingat keluarganya. Seandainya ibuku ada, mungkin dia akan merawatku. Seandainya ayahku ada, mungkin dia akan menolongku. Kalau seandainya istriku hadir, tentu dia akan menangisiku. Seandainya anak-anakku ada, mungkin dia akan menangis dan meminta ampun kepada Allah buatku. Jadi dia pikirannya begitu. Lalu kemudian di akhir dia mengeluh sama Allah, dia bilang, la taqta'ni min rahmatik, ya Allah, jangan kau pisahkan aku dari rahmat. Dia bilang begitu. Nah, kemudian doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang sakit keras itu kemudian Allah utus makhluk-makhluk lain untuk nemani orang itu. Karena dalam sakitnya dia bilang seperti itu, seandainya yang dia inginkan itu Allah utus tuh. Yang satu bidadari diutus oleh Allah berwujud ibunya, yang satu berwujud istrinya, yang lainnya berwujud anak-anak, dan kemudian malaikat berwujud menjadi ayahnya nemani dia. Nah, pada saat ketika mereka duduk di sekeliling pemuda itu, dia tangisi sehingga orang yang mau meninggal itu hatinya tenang, meninggal dalam keadaan bersih dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan Nabi Musa untuk datangi orang itu di satu padang pasir yang sangat tandus. Kenapa? Allah bilang kepada Nabi Musa, tolong kau datangi wali min auliyai. Datangi seorang wali yang wafat di sana. Dianggap wali. Apa itu wali? Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa datang, lalu kemudian yang dia lihat, ternyata ini pemuda yang pernah saya usir dari kampung. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut adalah orang yang sabar di dalam menghadapi ujianku dan dia hanya bersandar kepada aku. Maka dari pesan ini kita bisa ambil hikmah. Kalau kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sabar. Yang kedua, serahkan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita serahkan semua hanya kepada Allah, maka urusan akan jadi selesai. Tapi kalau kita serahkan kepada manusia, maka akan bertambah urusan dan masalah. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.